Halo adik-adik dan kakak-kakak yang manis. Assalamualaikum. Bunda lanjut baca buku 33 binatang paling heboh karya Indah Hanako ya. Kali ini Bunda baca cerita tentang Gina yang murah hati. Cerita ini berkisah tentang Gina si gorila dan Milo si singa. Bunda mulai ya. Seekor anak singa ditemukan Gina dalam keadaan terluka parah. Sepertinya anak singa itu terjebak di antara perkelahian kawanan singa. Dia ditinggalkan begitu saja dalam keadaan tak berdaya. "Apa yang terjadi padamu, anak gagah?" kata Gina iba. Tanpa pikir panjang lagi, Gina menggendong anak singa di dadanya. Dia tidak memikirkan bahwa singa bukanlah teman yang pas untuk gorila. Gina hanya ingin menyelamatkan anak singa yang sudah hampir mati itu. Untungnya tidak ada anggota kelompok Gina yang keberatan dengan keputusannya itu. Semua turut merasa iba melihat Milo. Bahkan mereka beramai-ramai mencarikan nama untuk singa jantan itu, Milo. Awalnya Gina merasa bingung. Meski dia pernah memiliki bayi, Milo bukanlah gorila. Dia tidak tahu cara membesarkannya. Namun, karena hatinya yang penyayang, Gina tidak tega melepas Milo. Akhirnya, dia putuskan untuk mengurus anak singa itu sendiri. Sama seperti saat dia mengurus anaknya dulu. Gina mulai menyusui Milo hingga tubuhnya semakin kuat. Saat itu, Gina baru saja kehilangan anaknya yang meninggal karena penyakit. Jadi, air susunya masih ada. Tubuh Milo pun berkembang cepat. Sebenarnya, itu bukanlah hal yang aneh. Gina dan kawanannya adalah makhluk penyayang. Apalagi, ternyata hewan ini pun memiliki perilaku lembut. Gorila tidak sebuas tampangnya. Karena bukan hewan pemakan daging, Gina pun memberi Milo buah-buahan saja. Gina tidak pernah memperkenalkan Milo pada daging. "Gina, Milo itu anak singa. Kamu harus memberinya daging." Begitu nasihat Paman Perak. Gorila jantan itu adalah pemimpin kelompok Gina. Punggungnya berwarna keperakan. Juga ada mahkota bulu di kepalanya. Paman Perak adalah gorila tertua di kelompok itu. "Tidak, Paman, belum saatnya. Nanti kalau Milo sudah cukup besar, baru aku akan memberitahu apa yang terjadi. Saat itu, dia boleh memakan daging dan meninggalkan kita," ucap Gina lirih. Milo sendiri bukannya tidak merasa ada yang aneh dengan dirinya. Rasa heran itu awalnya hanya disimpan di dalam hati. "Bu, kenapa kulitku berbeda dengan ibu? Apa aku bukan anak ibu?" Suatu ketika, Milo akhirnya mengajukan pertanyaan. Gina langsung memeluk Milo. Dia dan kelompok gorilanya tidak pernah menganggap Milo sebagai hewan yang tak sejenis dengan mereka. Semua memperlakukan Milo seperti anggota keluarga. "Tentu saja kamu anak ibu. Bagaimanapun warna kulit dan bentukmu, kamu tetap kesayangan ibu." Milo paling suka berada dalam pelukan ibu. Rasanya sangat hangat. Selama ini, ibu selalu membawanya berkeliling hutan sambil menggendongnya di depan. Milo kadang kesulitan karena kaki-kakinya tidak bisa memeluk dengan kencang. Namun, ibu selalu mendekap Milo dengan erat, sehingga anak singa itu tidak jatuh meski dibawa melompat ke sana kemari. Anak-anak gorila selalu berada di dalam pelukan ibunya hingga berusia 3 tahun. Awalnya, Gina pun ingin begitu. Namun, ketika usianya baru menjelang 2 tahun, Milo sudah menjadi terlalu berat untuk digendong. Akhirnya, Milo pun berlarian di belakang ibunya. Di dalam hutan itu, bukanlah pemandangan aneh melihat mereka.
Sekelompok gorila berjumlah 12 ditambah seekor singa muda. Meski pernah bertanya, Milo tidak merasa dia bukan bagian kelompok itu. Walau mereka tidak mirip, Milo selalu yakin Gina adalah ibunya. Perlahan-lahan, surai mulai tumbuh di sekitar leher Milo. Itu menandakan hewan itu sudah semakin besar. Suatu ketika, sekelompok pemburu mengejar Gina dan kelompoknya. Para pemburu itu ingin membunuh gorila untuk berbagai alasan. Milo marah dan membalas menyerang. Sebelum sempat menembakkan senjata, para pemburu sudah kocar-kacir. Milo bangga bisa membela ibunya. Namun, di sisi lain, Gina pun merasa sudah waktunya untuk memberitahu Milo. Maka dipanggilnya singa muda kesayangannya itu. "Nak, ibu ingin menceritakan sebuah cerita padamu. Maukah kamu mendengarkannya?" tanyanya lembut. Milo yang sudah duduk dengan tenang pun menganggukkan kepala. "Tentu saja aku mau, Bu. Beberapa tahun yang lalu, ada seekor anak singa yang terluka. Sekelompok gorila menemukannya." Gina mulai bercerita. Gorila itu merasa ada kesedihan di hatinya. Tapi tidak ada pilihan lain. Milo harus tahu asal-usulnya. "Aku tahu, anak singa itu bernama Milo. Iya kan, Bu?" kata Milo enteng. Begitu cerita ibunya selesai, Gina terpana. "Bagaimana mungkin kamu tahu?" "Shh, ibu jangan marah ya. Paman Perak sudah menceritakan semuanya." Gina tidak bisa lagi berkata apa-apa. Diperhatikannya wajah Milo yang datar. "Kamu tidak kaget? Tidak marah kepada ibu?" Milo menggeleng. Tawa kecilnya terdengar. "Aku kaget, tapi hanya sedikit. Aku kan bisa melihat kita ini tidak mirip, Bu," guraunya. "Lagi pula, kenapa aku harus marah pada ibu?" Gina merasa air matanya menggenang. "Ibu tidak pernah bicara jujur selama ini," tukas Gina. Milo mendekat, menggosok-gosokkan lehernya ke dada ibunya. "Aku lebih suka menjadi anak ibu saja." Gina memeluk Milo penuh kasih sayang. Kepala singa muda itu dielus-elusnya dengan lembut. "Apa kamu ingin makan daging?" tanya Gina tiba-tiba. "Entahlah, setelah selama ini hanya makan buah, aku sepertinya lebih suka tetap begitu. Apa ibu keberatan?" "Tentu saja tidak, Nak." Air mata Gina pun tumpah. Nah, itu tadi cerita Gina yang murah hati. Kasih sayang tidak memandang perbedaan. Gina si gorila tentu saja berbeda dengan Milo si singa. Tapi Gina dan Milo saling menyayangi seperti ibu dan anak. Gina merawat dan menyayangi Milo di saat Milo masih kecil dan lemah. Dan Milo melindungi dan membela ibu dan kelompok gorila yang telah merawat dan membesarkannya saat Milo tumbuh besar dan kuat. Fakta sains dari cerita ini, singa dewasa membutuhkan sekitar 40 kg daging untuk sekali makan. Setelah makan, singa biasanya beristirahat selama 24 jam. Induk gorila menggendong anaknya selama 3 tahun. Anak gorila tumbuh dalam pelukan induknya. Saat terancam bahaya, gorila jantan akan berdiri sambil mengeluarkan suara keras. Mereka juga akan memukul-mukul dada. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum.